Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Kafira Fajli, mahasiswa semester 3 Ilmu Hukum pada Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Pada video kali ini saya akan merusum sedikit mengenai pembelajaran yang kita lakukan pada pertemuan minggu kedua mata kuliah Hukum Internasional. Pada pertemuan minggu kedua ini, pertama-tama kita dijelaskan mengenai istilah-istilah hukum internasional dari berbagai negara. Yang pertama yaitu dari bahasa Inggris disebut International Law, yang kedua dalam bahasa Prancis disebut Droit International, selanjutnya yang ketiga dalam bahasa Belanda yang disebut Volkenrecht. Selain itu adalah istilah-istilah lain seperti Public International Law, Law of Nation, Interstate Law, hukum transnasional, dan hukum perdata internasional. Di hukum internasional ini banyak yang bersifat publik karena hukum internasional pada awalnya memang hanya membuat peraturan antar negara saja. Namun seiring perkembangan zaman, hukum internasional sendiri juga mengatur organisasi internasional seperti PBB hingga masyarakat internasional. Yang kedua, menurut Prof. Mokhtar, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan serta persoalan yang melintasi batas-batas negara, baik antar negara, dengan subjek hukum lain, maupun antar subjek hukum bukan negara satu sama lain. Namun pernyataan tadi berbanding terbalik dengan ahli John O'Brien. Beliau mengatakan menurut beliau subjek utama hukum internasional itu hanyalah negara itu sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sifat-sifat hukum internasional. Di sini dijelaskan ada dua sifat pada hukum internasional. Yang pertama koordinatif, yaitu sifat hukum internasional yang berarti negara-negara berada dalam kedudukan yang setara atau sejajar, dan hubungan antar negara didasarkan pada kesetaraan dan kesepakatan, bukan hubungan tinggi rendah. Yang kedua ada subordinatif. Subordinatif ini memiliki hubungan tinggi rendah ke dalam sebuah negara peraturannya. Nah, hukum internasional sendiri tergolong ke dalam sifat koordinatif karena menekankan persamaan kedudukan antar negara dan tidak mempunyai otoritas tertinggi yang dapat mengikat semua negara secara langsung. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai resume pada pertemuan minggu kedua ini. Saya rasa cukup. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada apa yang saya sampaikan tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.